Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita di hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, mari memulai awal minggu ini dengan tetap kita berpengharapan kepada Tuhan, membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan perenungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita bersama-sama dari pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami dapat hidup hari ini. Dan untuk memulai setiap aktivitas kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami memahami akan firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari 2 Korintus. Kitab 2 Korintus 11 ayat yang ke-30. 2 Korintus 11 ayat yang ke-30, mari kita bacakan bersama-sama. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sekali lagi kita baca. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sedemikian firman Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat yang ke-30. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, jikalau dikatakan bermegah atas kelemahan, jarang sekali ya ada orang bermegah atas kelemahan yang menjadi topik kita hari ini ya. Secara umum, apa yang dimegahkan oleh banyak orang dalam kehidupannya? Di zaman sekarang ini, orang cenderung memegahkan apa yang menjadi kehebatan, apa yang menjadi kepintaran mereka, harta kekayaan, mobil, jabatan, prestasi, perbuatan baik yang sudah banyak dilakukan, yang dimegahkan bahwa dia sudah banyak sekali melakukan perbuatan yang baik yang telah dia lakukan, atau juga berbagai hal yang lainnya, ketenaran, itu yang dimegahkan oleh banyak orang. Dan orang cenderung senang sekali menceritakannya, menyampaikannya kepada banyak orang. Atau bagaimana supaya orang banyak mengetahuinya dengan memposting dan berbagai hal. Dan oleh karena itu cenderung bisa jatuh kepada kesombongan atau keangkuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan,
Oleh karena itu, apa yang disampaikan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-30 ini sangat berbeda sekali dengan apa yang kita jalani dalam hidup kita, yang cenderung kita lihat dalam kehidupan pada masa kini. Ya, kalau pada masa kini cenderung orang bermegah atas kehebatan, kepintaran, prestasi, banyak perbuatan baik dan hal yang lainnya, tetapi Paulus bermegah atas kelemahan yang sedang dia alami. Walaupun sebenarnya Paulus bisa saja bermegah atas segala sesuatu yang dia miliki. Dalam hal kepintaran, dia adalah orang yang pintar. Dia punya pendidikan yang sangat tinggi. Dia punya prestasi dalam pelayanan. Ya, dia punya prestasi dalam pelayanan, dalam perbuatan baik, banyak sekali yang dia bisa megahkan dalam kehidupannya. Tetapi dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-30 sangat berbeda yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa jika aku bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kelemahan apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Kelemahan-kelemahan bukan yang cenderung membawa kita ke dalam dosa, perbuatan jahat, tidak. Tetapi kelemahan-kelemahan, yaitu penderitaan yang dia hadapi oleh karena menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan bagi banyak orang. Ya, apalagi yang dia hadapi ketika masa kelemahannya, sakit penyakit yang dia alami adalah bentuk kelemahan-kelemahan yang dialami oleh Paulus dalam kehidupannya, dalam pelayanan yang dia lakukan, segala tekanan-tekanan yang dia rasakan ketika dia melayani Tuhan, keterpenjaraan, disiksa. Dalam kelemahannya, dia yakin bahwa ketika dia lemah, dia kuat oleh karena apa? Kuat kuasa Tuhan yang menguatkan dia. Melalui kelemahannya itu, penderitaannya, tekanan hidup yang dia hadapi, sakit penyakit yang dia alami, dia merasakan pengalaman kedekatan dengan Tuhan. Tuhan yang menolong, menuntun, menguatkan dia dalam kehidupannya setiap hari. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika pun berbagai tekanan, penderitaan, pergumulan hidup, sakit penyakit yang kita alami, mari kita bermegah di dalam Tuhan. Karena melalui itu semua, kita semakin merasakan betapa Tuhan mengasihi kita, menolong, menguatkan kita dalam melalui setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena itu saudaraku, mari tetap andalkan Tuhan, mari tetap berserah kepada Tuhan, ya, tetap bermegah atas kelemahan, karena dengan demikian kita merasakan kita memiliki pengalaman rohani, pengalaman kedekatan dengan Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Mari tetap bermegah atas kelemahan di dalam Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan melalui lagu pujian kita dari pujian kita Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sungguh tidak terbatas dalam kehidupan kita. Tuhan yang menolong dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Mari kita naikkan pujian kita, Tak Terbatas Kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, ada berbagai tekanan hidup, persoalan yang kami hadapi. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, sakit penyakit yang kami alami. Bahkan banyak hal yang membuat kami mengalami penderitaan. Tuhan, mampukan kami seperti Paulus yang menyatakan bahwa dia bermegah atas kelemahannya. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Meskipun kami dalam kelemahan, tapi kami tetap bermegah di dalam Tuhan. Karena melalui penderitaan, tekanan hidup yang kami hadapi, oleh karena iman percaya kami kepada Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Tuntunlah kami, agar kami tidak memegahkan segala sesuatu, prestasi, harta, kekayaan, perbuatan baik, dan banyak hal yang membuat kami jatuh kepada keangkuhan, menjadi orang yang sombong. Jikalau itu kami alami, kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami memohon kepadamu, agar Tuhan menuntun kami tetap bersandar kepada Tuhan, bermegah atas berbagai kelemahan, oleh karena iman kami kepada Tuhan. Tuntun, kuatkan, teguhkan kami melalui badai hidup yang kami hadapi. Berikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Saudara kami yang sedang dalam duka cita, Tuhan hiburkan, kuatkan, pulihkan. Demikian juga yang sedang sakit, berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Bagi Bapak Melin Singarimbo, Nande Gide, Nande Eko, banyak saudara-saudari kami, mungkin kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, Tuhan pulihkanlah kesehatannya. Anak-anak kami yang dalam studi, mampukan mereka mengerjakan studinya dengan baik. Yang sudah bekerja seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun berada. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusadaya, Bekasi ini, memulai minggu ini, dalam setiap hari kehidupannya, tetap mengandalkan Tuhan. Sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari, tetap bermegah atas kelemahan kita, kelemahan yaitu tekanan, penderitaan, persoalan hidup, sakit, penyakit, ataupun pergumulan yang kita hadapi oleh karena iman kita kepada Tuhan. Jangan memegahkan diri, jangan memegahkan prestasi, perbuatan baik, harta kekayaan, dan yang lainnya yang membawa kita kepada keangkuhan, kesombongan. Tapi bermegahlah di dalam Tuhan oleh karena kelemahan kita. Dan ketika kita menjalani hari kita ini dalam setiap aktivitas pekerjaan yang kita lakukan, jangan lupa keluar rumah pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan. Hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.